dan ini merupakan salah satu tugas kuliah saya, yaitu isu kontemporer manajemen. Di sini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang bonus demografi. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi merupakan suatu kondisi di mana komposisi penduduk berusia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun, lebih banyak dibandingkan penduduk berusia tidak produktif, yaitu penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Lalu dari mana kita bisa mengetahui bahwa saat ini kita berada pada era bonus demografi atau tidak? Tentunya dari sensus penduduk tahun 2010. Penduduk usia produktif tahun 2010 berjumlah 66% dari total penduduk 157 juta jiwa, di mana pekerja muda berjumlah 26,8% atau sebanding dengan 64 juta jiwa. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah angka ketergantungan menjadi meningkat, di mana 100 orang penduduk usia produktif bisa menanggung 51 orang penduduk berusia tidak produktif. Nah, bonus demografi itu sendiri dapat menjadi sebuah peluang ataupun menjadi ancaman bagi negeri kita. Bonus demografi dapat menjadi peluang apabila yang pertama, kita mampu melindungi penduduk yang bekerja untuk tetap bekerja. Dan yang kedua adalah membuka kesempatan kerja. Dan yang ketiga adalah mereka yang bekerja memiliki produktivitas yang tinggi. Dan untuk angkatan kerja, diharapkan untuk memiliki kompetensi ataupun skill yang mumpuni. Apa saja tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi? Yang pertama, di kawasan ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-6 dari 10 negara-negara ASEAN, yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Yang kedua, angka pengangguran Indonesia adalah terbesar ketiga di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perlunya kemudahan bagi penduduk usia produktif dalam mengakses pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, perlu adanya kebijakan yang mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, pemerintah perlu memperbaiki mutu modal manusia, baik itu dari sisi kesehatan, komunikasi, maupun penguasaan teknologi. Selanjutnya, masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan, kesehatan, serta aspek-aspek lain yang dapat menunjang kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah, apabila bonus demografi ini tidak bisa dimanfaatkan, tentu ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan, efek sosial yang buruk, maka ini akan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan setelah masa demografi ini berakhir. Untuk menjadi manusia yang berkualitas, setidaknya kita memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah dedikasi, yang kedua adalah jujur, yang ketiga inovatif, yang keempat tekun, dan yang terakhir adalah ulet. Yang pertama, dedikasi. Dedikasi merupakan suatu sifat di mana seseorang memiliki rasa pengabdian yang besar terhadap tugas dan pekerjaannya. Seseorang tersebut pasti memiliki visi yang jauh ke depan dan juga memiliki sifat disiplin. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah inovatif, di mana kita harus mampu berpikir secara kreatif dan juga inovatif. Yang keempat adalah tekun, di mana kita harus fokus terhadap apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ulet, kita tidak mudah untuk berputus asa, terus mencari, dan terus tekun terhadap apa yang kita jalani. Faktor kunci dari keberhasilan bonus demografi ini terletak pada SDM yang berkualitas. Seperti apa ciri-ciri SDM yang berkualitas? Yang pertama adalah berkompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang memadai. Yang kedua, komitmen terhadap organisasi. Yang ketiga, selalu bertindak secara cost effectiveness terhadap segala aktivitasnya. Yang keempat, yaitu congruence of goals, di mana SDM yang berkualitas bertindak sesuai dengan tujuan organisasinya. Di negara ASEAN, menurut Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, kualitas sumber daya Indonesia termasuk kategori rendah. Lalu, upaya-upaya apa yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM-nya? Upaya yang pertama yaitu
melakukan gerakan pendidikan anak usia dini, serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Upaya yang kedua yaitu perluasan akses masuk ke perguruan tinggi dengan menyiapkan perguruan tinggi di daerah perbatasan serta menyiapkan beasiswa untuk anak kurang mampu tetapi memiliki kemampuan akademik. Upaya yang ketiga yaitu penguasaan bahasa asing termasuk bahasa Inggris, kemudian memiliki jiwa entrepreneur, penguasaan soft skill, dan memiliki jiwa inovatif. Upaya yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kelima, menambah lapangan pekerjaan yang memadai. Yang keenam, peningkatan perekonomian Indonesia. Yang ketujuh, yaitu perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana kita harus memanfaatkan bonus demografi ini agar membawa keuntungan yang sangat besar bagi negara Indonesia? Yang pertama, penduduk harus berkualitas. Penduduk harus berpendidikan, berkualitas baik secara moral, mental, maupun akhlak. Penduduk yang berkualitas dapat diupayakan melalui pendidikan anak usia dini, smart parenting, konseling pranikah, dan juga pendidikan kesehatan. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja yang memadai, di mana penyerapan tenaga kerja ini harus disertai dengan pendidikan kewirausahaan dan juga tersedianya banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatnya tabungan di rumah tangga. Nah, generasi muda yang sekarang ini sudah sewajibnya untuk melek finansial. Mereka harus gemar menabung sehingga di hari tua mereka nantinya mereka akan bebas secara finansial. Yang keempat, dengan program KB. Dengan adanya program KB, maka kesempatan wanita untuk masuk ke pasar tenaga kerja menjadi lebih besar. Yang kelima, pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlunya kebijakan pemerintah yang mendorong remaja untuk melek teknologi sejak dini dan didorong dengan pemerataan pendidikan teknologi di setiap daerah. Dan yang terakhir adalah penguatan daya saing melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Demikian pembahasan saya tentang pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas SDM dan produktivitas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Elizabeth Siahaan selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Kontemporer SDM, dan juga terima kasih atas support dari teman-teman Magister Ilmu Manajemen. Demikian, terima kasih.